抵我10年口销。一个大礼物。新年快乐！Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-516. Bagi yang baru bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 515. Kemarin, Qingchen telah bertemu kembali dengan kucing gemoy. Namun bukannya patuh kepada majikan, kucing gemoy itu malah bersikap angkuh kepada Qingchen. Dan dia itu ingin selalu dipanggil sebagai sang kaisar. Qingchen terus saja mengikuti kucing gemoy yang ingin membawanya ke sebuah tempat. Tapi ternyata kucing gemoy ingin memberikan pelajaran kepada Qingchen supaya dia itu tidak lagi meremehkan dirinya. Pertarungan pun langsung saja terjadi. Dalam pertarungan itu, Qingchen tahu betul kucing gemoy sudah bertambah kuat. Jadi tidak heran mengapa dia begitu angkuh di depan Qingchen. Namun bukan dia saja yang sudah berkembang, melainkan abang Qingchen juga. Serangan yang Qingchen lancarkan berhasil menyadarkan kucing gemoy kalau dia bukanlah Qingchen yang dulu. Selain itu dia juga ketakutan ketika melihat api teratai surgawi. Takut akan dipanggang, kucing gemoy pun memberitahu Qingchen kalau orang-orang berjubah hitam adalah setengah iblis dan manusia. Ini tentu saja mengejutkan Qingchen. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Di sini kucing gemoy begitu tertarik kepada Kulodao karena bagaimanapun kekuatan dari tengkorak ini sepertinya sudah mulai pulih. Padahal kala itu dia ingat meminta Kulodao untuk menundukkan Qingchen. Kulodao pun berterima kasih atas bimbingan yang sebelumnya telah diberikan oleh Kaisar Kucing Gemoy. Mendengar hal itu membuatnya senang karena Kulodao jauh lebih bijaksana dari Qingchen. Sedangkan Qingchen penasaran mengapa kucing gemoy melarang dirinya menghentikan orang-orang itu. Karena bagaimanapun klan iblis bisa saja kembali menyerang. Jika semua itu terjadi, apakah kucing gemoy bisa menyelesaikannya? Kucing gemoy menganggap Qingchen begitu bodoh karena alasan orang-orang itu mencoba membuka sebuah portal, sebab di balik semua itu ada reruntuhan kuno. Itu berisikan kekuatan ruang yang begitu melimpah, bahkan bisa membuat mereka menjadi seorang kaisar. Pada saat itu kekuatan lain pasti akan memberikan bantuan. Qingchen merasa begitu tertarik dan berkeyakinan kalau mereka pasti memiliki tujuan lain. Namun kucing gemoy meminta Qingchen untuk tidak memikirkan semua itu, karena ini juga tidaklah ada gunanya untuk Qingchen. Setelah semua urusan mereka selesai, kucing gemoy pun pamit pergi dari hadapan Qingchen. 还真笨，这些家其中孕育出，届时还需再多也没用。堂弟机缘。 Sedangkan Qingchen sendiri mencoba untuk mencari keberadaannya. Namun kucing gemoy itu hilang dari pandangannya. Kulodao penasaran apakah yang harus mereka lakukan. Bagi Qingchen, kucing gemoy tidaklah terlalu bisa diandalkan, tapi dia memiliki prinsip yang kuat. Jadi Qingchen berencana untuk kembali ke tempat rekan-rekannya berada. Kulodao pun dirinya simpan dan Qingchen pun memulai perjalanannya. Berhubung perjalanan ini akan sangat panjang, jadi kita langsung skip ke 3 hari kemudian. Qingchen mestilah terus melakukan perjalanan dan tidak lupa dia juga menggunakan plat gioknya untuk bisa tahu di manakah kelompoknya berada. Namun sebelum semua itu, Qingchen sempat berhenti karena Denny bisa merasakan ada sesuatu di sekitaran tempat itu. Jadi karena itulah Qingchen pun pergi.
yang mana ternyata di sekitaran tempat itu ada beberapa orang yang tengah beristirahat, sambil memberitahu betapa banyaknya jiwa monster darah yang berhasil mereka dapatkan. Tapi ada yang tidak senang di sini, yang mana itu adalah Lin Yi, karena bagaimanapun dia masihlah dendam kepada Qin Chen. Jika dia masih hidup, maka Lin Yi berjanji akan menghabisinya. Perkataannya pun langsung saja dikabulkan, karena di sekitaran tempat itu terdapat energi kekuatan yang begitu melimpah. Tetua Situ menyadari hal tersebut karena ini tercipta dari sebuah pertarungan. Mereka pun bergegas untuk pergi ke sana, yang mana ini semua adalah ulah dari Qin Chen yang sedang bertarung dengan binatang darah. Tetua Situ dan juga yang lainnya mengetahui hal tersebut, dan mereka menjadi begitu senang karena Qin Chen masihlah hidup. Qin Chen sepertinya sengaja membuat keributan itu agar mereka tahu kalau dirinya telah datang. Pertarungan pun terus dirinya lakukan. Sesaat kemudian, orang-orang lainnya pun kembali datang dan terkejut karena Qin Chen masihlah hidup, bahkan kekuatannya telah meningkat karena pergerakannya itu begitu cepat. Tetua Lin begitu penasaran bagaimana bisa Qin Chen berhadapan begitu lama dari serangan monster darah. Hingga Tetua Situ pun memberikan bantuan kepada Qin Chen untuk menumbangkan binatang darah itu. Sepertinya Qin Chen ini masihlah ingin merahasiakan kekuatan dia yang sebenarnya, agar orang-orang itu tidaklah tahu kalau dirinya sekarang berada di ranah Martial Emperor. Qin Chen pun segera mendatangi Tetua Situ dan penasaran mengapa mereka bisa berada di sini. Tapi Lin Yi langsung menyela dan bertanya di manakah pamannya. Namun Qin Chen tidaklah tahu. Seharusnya Ling Jun yang berada di ranah yang lebih tinggi darinya masihlah hidup. Namun Lin Yi tahu kalau Qin Chen sedang merahasiakan sesuatu, karena bagaimanapun Ling Jun telah pergi untuk menghabisinya. Namun bagaimana bisa Qin Chen masih hidup sedangkan pamannya hilang tanpa kabar sedikit pun. Lin Yi yakin betul kalau Qin Chen telah menghabisi pamannya. Qin Chen tidak tahu apa yang dia katakan. Bahkan dia baru tahu kalau Ling Jun sudah mati. Namun seharusnya Lin Yi mengajarkan hal tersebut karena mereka berada di alam Yu kuno. Jadi kematian bisa saja terjadi jika mereka tidak berhati-hati. Namun Lin Yi yang kesal langsung saja melancarkan serangan kepada Qin Chen. Dan begitu mudah Qin Chen pun berhasil memukulnya mundur, yang membuat teman-temannya senang dengan perkembangan Qin Chen. Sedangkan untuk Lin Yi sendiri menjadi penasaran bagaimana bisa Qin Chen bertambah kuat sebanyak itu. Dengan santuinya, Qin Chen memberitahu kalau dia adalah orang jenius, jadi sangatlah normal baginya meningkatkan kekuatan dengan cepat. Intinya dia ini sangatlah berbeda dengan orang tidak berguna seperti Lin Yi. Perkataannya pun membuatnya semakin murka saja. Sampai-sampai tetua ini harus bertindak karena Qin Chen sudah sangat keterlaluan. Dia pun mengeluarkan kekuatan yang begitu besar. Qin Chen berakting ketakutan karena dia tahu kalau Tetua Situ pasti akan melindungi dirinya. Karena bagaimanapun Qin Chen adalah bagian dari kelompoknya. Tapi Tetua Lin yakin betul kalau Qin Chen adalah pelaku yang menghabisi Ling Jun. Maka dia harus diberikan hukuman dan Tetua Situ jangan sampai ikut campur dalam masalah mereka. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di sini terlihat kalau Nana begitu senang dengan kembalinya Qin Chen, karena kedua rekannya itu sangatlah ketakutan hal buruk akan menimpa Qin Chen. Tapi bagi Nana, Qin Chen pasti akan baik-baik saja, karena bagaimanapun Qin Chen adalah pria yang hendak didekatkan kepadanya. Melihat tingkah lakunya itu membuat Qin Chen penasaran apakah Nana peduli kepadanya, atau apakah dia itu mulai mengkhawatirkan dirinya. Perkataannya pun membuat Nana menjadi begitu malu. 星辰，别高兴得太早，你最好跟紧司徒大人。欧阳大是看上我了。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya.
Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.